Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ridho Umar Ridwan dari kelas 11 S12. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang pernah menggemparkan Indonesia beberapa tahun lalu. Sebuah pertemuan biasa dari aplikasi Kencan berubah menjadi mimpi buruk. Ini adalah kisah tragis dari Rinaldi Harley Wismanu yang nyawanya direnggut oleh dua orang yang tega melakukan kejahatan demi uang. Semua berawal dari aplikasi Kencan. Rinaldi, pria berusia 32 tahun, tak menyangka bahwa perkenalannya dengan seorang wanita bernama Laili Atik Supriyatin akan menjadi awal dari akhir hidupnya. Laili tampak seperti wanita biasa, manis, ramah, dan bisa diajak ngobrol. Setelah beberapa kali berbincang, akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di sebuah apartemen di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Namun Rinaldi tidak tahu bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik pintu. Seorang pria bernama Jumadil Al-Fajri alias pacarnya Laili sudah bersiap dengan batu bata di tangannya. Ketika Rinaldi lengah, batu bata itu dihantamkan ke kepalanya berkali-kali hingga Rinaldi tersungkur tak berdaya. Itu belum cukup bagi mereka. Pisau pun digunakan menusuk tubuhnya berulang kali, memastikan bahwa Rinaldi tidak akan pernah bisa bangun lagi. 2 hari berikutnya, apartemen itu menjadi tempat eksekusi mereka. Dengan penuh perhitungan, mereka memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Semua dilakukan dengan hati-hati, seolah-olah ini hanya sekedar pekerjaan biasa bagi mereka. Mereka memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setiap potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam koper dan ransel. Setelah itu, koper yang berisikan jasad korban mereka bawa ke apartemen Kalibata City tempat mereka menyembunyikannya. Tapi pembunuhan ini bukan hanya sekedar nyawa, tapi mereka juga mengincar harta korban. Dengan cermat, mereka menguras rekening Rinaldi hampir 100 juta rupiah. Lalu menggunakan uang itu untuk membeli barang-barang mewah. Tapi kejahatan sempurna ini tidak berlangsung lama, karena polisi mulai mencurigai saat keluarga korban melapor kepada polisi. Melalui pelacakan transaksi keuangan, mereka menemukan kejanggalan adanya transaksi yang dilakukan oleh korban setelah Rinaldi hilang. Dari sana, polisi menemukan jejak para pelaku. Pada 16 September 2020, akhirnya mereka ditangkap di kediamannya di daerah Depok. Akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup bagi mereka. Adapun upaya pencegahan yaitu yang pertama itu ada hukuman seumur hidup, lalu ada polisi yang cepat dalam menyelidiki kasus tersebut. Masyarakat diminta untuk lebih selektif saat berkenalan dengan orang yang baru. Yang terakhir adalah kesadaran masyarakat. Konflik ini termasuk konflik kriminalitas di dalam masyarakat modern. Kejadian ini menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Ada desakan ekonomi yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.